Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Yang pertama, Haza. Ada. Yang kedua, Afida. Ada. Yang ketiga, Amna. Tidak ada, sakit. Oh, Amna sedang sakit ya, semoga segera sembuh. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang sering kita baca itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu kita wajib mengimani keberadaannya. Nah, kalau untuk kitab Al-Quran kita wajib mempelajari dan mengamalkan isinya. Nah, selanjutnya sambil dibuka bukunya halaman 4. Nah, itu ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang anak laki-laki yang mencium Al-Quran. Nah, itu bukti bahwa seorang anak laki-laki itu mencintai Al-Quran. Nah, kemudian yang anak perempuan itu sedang membaca Al-Quran. Nah, kalau kita beriman kepada kitab Allah, kita harus membacanya dan mengamalkan isinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 4 kitab yang diturunkan Allah. Sekarang kita bahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, ada yang tahu belum apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Ya, benar, meyakini, karena iman itu adalah yakin. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut? Coba kenapa? Ya, benar, agar dibaca, salah satunya agar dipelajari. Nah, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut? Karena kitab-kitab tersebut isinya agar dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Nah, manusia itu kan hidup harus teratur kan? Tidak boleh seenaknya kan? Nah, dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab Allah, kehidupan manusia itu akan teratur karena memiliki pedoman. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang pokok-pokok ajaran yang ada di 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, kemudian pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah larangan untuk menyembah berhala atau patung. Nah, ada lagi larangan membunuh sesama manusia. Ada lagi adalah perintah untuk menghormati kedua orang tua. Kemudian ada juga larangan berbuat zina, larangan berjudi, larangan menjadi saksi palsu, dan ada juga larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa tadi?
Iya, Nabi Daud. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud untuk umat Yahudi. Nah, pokok-pokok ajaran kitab Zabur adalah yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian perintah untuk mempercayai adanya kitab Taurat. Kemudian adalah menghilangkan beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan untuk kaum Nasrani. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini wajib kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Setelah diturunkan wahyu yang pertama, kemudian disusul wahyu-wahyu berikutnya secara bertahap. Nah, pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran adalah yang pertama adalah tentang akidah, yaitu perintah untuk menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Kemudian akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak-akhlak mulia. Dan yang ketiga adalah ibadah. Ibadah itu yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti wudhu misalnya, dan juga seperti zakat. Yang keempat yaitu tentang muamalah atau hubungan kepada sesama manusia. Yang kelima yaitu tarikh atau sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab Allah. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua yaitu pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga yaitu memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Yang keempat yaitu manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Lalu yang keenam adalah mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah. Yang keenam yaitu hati menjadi lebih tentram dan menambah ilmu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan sikap toleransi. Nah, sekarang Ibu ada 3 pernyataan. Nah, ini anak-anak menanggapi cukup dengan emot ya. Untuk setuju, anak-anak bisa menggunakan emot seperti ini. Ya, itu untuk setuju. Kemudian, untuk yang biasa saja, anak-anak cukup menjawab dengan emot seperti ini. Untuk tidak setuju, anak-anak cukup menjawab dengan emot seperti ini. Nah, paham? Ya, kita mulai ya. Pernyataan yang pertama. Perintah Allah seperti sholat dan membaca Al-Quran terkadang terasa berat. Namun setelah dilakukan, ternyata membuat perasaan menjadi tenang. Nah, ini ada setuju, biasa saja, atau tidak setuju. Nah, kemudian yang kedua, menghargai pemeluk agama lain merupakan salah satu wujud kita menjalankan perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Setuju, biasa saja, atau tidak setuju?
Pernyataan yang ketiga, dengan mengetahui keberadaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, membuat keyakinanku menjadi semakin mantap. Setuju, biasa saja, atau tidak setuju? Sudah? Baik, kalau sudah nanti kertasnya bisa dikumpulkan ke ketua kelas dulu, kemudian nanti dikumpulkan ke ibu ya. Ya, nah hari ini kita sudah mempelajari apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Ya, meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul. Kemudian macam-macam kitab atau jumlah kitab itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu kita wajib mengimani keberadaannya. Kemudian untuk kitab Al-Quran, kita wajib mengimani keberadaannya, kita wajib membacanya, kita wajib mempelajari isinya, dan kita wajib mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, udah paham semua? Kalau udah paham, tugasnya itu di buku yang anak-anak bawa pulang itu ada latihan soal. Ya, udah dilihat. Ya, itu nanti dikerjakan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Nah, demikian saja belajar kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian dari Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.